Ibu, Kamu berani menaruh kunyit di bubur ibumu? aku tidak. Anak bandel, hari ini aku harus memukulmu. Tidak tahu siapa yang memegang kendali di rumah ini. Suamiku, jangan salahkan Xiao Tuanzi. Kita punya anak kedua. Xiao Tuanzi melakukan hal yang keterlaluan ini. Bisa dimengerti. Hari ini harus diusir. Kamu berani mendorong ibumu. Ayah ibu, jangan tinggalkan Xiao Tuanzi. Xiao Tuanzi akan baik-baik merawat adik laki-laki dan perempuan. Xiao Tuanzi pasti akan makan sedikit. Suamiku, Istriku, aku tahu kau baik hati. Tapi kita akan punya anak sendiri. Si kecil ini hari ini berani menaruh kunyit di buburmu. Besok bisa mencekik anak kita sendiri. Ayah, Xiao Tuanzi bukan si kecil. Xiao Tuanzi tidak akan. Ibu, Xiao Tuanzi, ibu, cepat ke sini, Ibu, cepat. ibu. Ibu, ibu, Xiao Tuanzi, cepat cari Ibu. Dia adalah anak kakak Yue King. ibu, letakkan dia. Kamu mau dia 20 tael? Tidak, 10 tael. Tidak ada 10 tael. Jangan harap bawa si kecil ini. Yang mulia pangeran, ampun. Uang, hanya tahu uang, kalau putri tahu. Si kecil itu dibawa oleh Yang Mulia Pangeran. Tidak akan membiarkan kita berdua baik-baik saja. Yang mulia pangeran, hamba tidak mampu. Kakak Yue King. Aku pasti akan menyelamatkan anakmu. Xiao Tuanzi, cepat bangun, ibumu masih menunggu. Kamu pergi menyelamatkannya, bertahanlah. ibu,
Ini di mana? Indah sekali. Ini di mana? Indah sekali. Kamu siapa? Kenapa sama seperti ibumu, kepala saja tidak boleh dielus? Maksudmu di dalam mimpi, orang yang menunggu aku untuk menyelamatkannya adalah ibu? Kalau mau aku selamatkan ibumu, panggil aku dulu kakek Liu. Kakek semuda ini, kamu bisa apa? Muda? Aku adalah dewa pelindung ibumu. Kakek ini sudah hidup lebih dari 2000 tahun. Memanggilku kakek tidak rugi, kan? Halo Kakek Liu. Kakek Liu, di mana ibuku? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Ibumu ada di... Ah sudahlah, untuk menyelamatkan ibumu butuh stempel kekaisaran. Dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Setelah kamu menemukannya, baru tahu di mana ibumu. Kaisar? Kakek Liu, tapi sekarang kita sudah tidak ada kaisar lagi. Xiao Tuanzi, nanti setelah kamu bangun tidur akan tahu. Xiao Tuanzi, kakek mau pergi dulu. Kalau ada urusan darurat, ketuk 3 kali, kakek akan muncul. Kamu siapa? Bajunya orang ini kelihatan aneh. Agak mirip dengan dinasti Yu yang ada di TV. Xiao Tuanzi, aku adalah adik kedua ibumu. Ibu? Ibumu adalah Yu Qing, putri Perdana Menteri Yu. Masih ingat? Kakek Liu, ini bagaimana? Apa aku pindah zaman? Xiao Tuanzi, setelah kamu menemukan ibu, baru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku adalah putra mahkota dinasti Yu. Kamu bisa panggil aku paman putra mahkota. Kamu putra mahkota? Paman putra mahkota? Apa kamu bisa ambil stempel kekaisaran? Jampun, kukuku sajan. Jangan ngawur. Bukankah yang mulia putra mahkota nanti akan naik tahta? Sejak dulu kaisar paling curiga, Xiao Tuanzi. Kamu terlalu berani, cepat. Minta maaf sama paman putra mahkota. Maafkan aku, paman putra mahkota. Kamu. Paman putra mahkotamu senang sekali di hati. Yang mulia putra mahkota ternyata tersenyum. Sepertinya sejak Nona Yu Qing meninggal, Yang mulia putra mahkota belum pernah tersenyum. Ada apa? Yang mulia putra mahkota, hari ini ujian akhir di Akademi Negara. Ini adalah pertama kalinya Anda tampil sebagai putra mahkota, dalam peran sebagai penguji utama. Jangan sampai terlambat. Ujian. Adalah sekolah. Xiao Tuanzi, kamu mau pergi? Yang mulia putra mahkota, jangan sampai terjadi. Gadis kecil ini tidak diketahui asal-usulnya. Bagaimana jika dia adalah mata-mata dari Song? Jika dia menyusup ke dinasti kita dan mencuri informasi dari lembaga pendidikan tertinggi, akibatnya tidak terbayangkan. HMPH, Xiao Tuanzi bukan mata-mata. Yang mulia putra mahkota. Ada apa? Paman putra mahkota, perut Xiao Tuanzi sakit. Mau ke kamar kecil. Xiao Tuanzi,
Kamar kecil di sini disebut jamban. Jamban. Yang Mulia Putra Mahkota, ujian akhir akan segera dimulai. Aku akan mengantarnya. Pergilah. Pangeran ke-6 tidak akan mengingkari janji, kan? Aku tidak pernah setuju dengan pertandingan apapun. Pangeran ke-6 yang terhormat ternyata tidak menepati janji. Baru saja bilang, siapa yang kalah harus berlutut dan meniru anjing menggonggong. Benar kan? Benar. Tidak mau meniru? Bersihkan sepatuku dengan lidahmu. Mary. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan kalian ganggu orang. Kamu kentang kecil dari mana? Tahukah kamu siapa aku? Aku kentang kecil dari selatan. Kamu? Linlu kami adalah anak angkat Jijiu. Dan putri utama. Kalau tahu diri, minggirlah. Apa itu Jijiu? Jijiu saja tidak tahu, kamu pasti orang zaman dulu yang pindah ke sini. Kok tahu? Bodoh, minggirlah. Cuma main lempar panah, aku tantang kamu. Lebih baik jangan ikut campur. Atau kamu akan ikut meniru anjing menggonggong bersamanya. Sepertinya prinsipnya sama dengan main lempar gelang di taman. Kalau kamu kalah, ikutlah bersamanya. Berlutut di bawah roku dan meniru anjing menggonggong. Kalau kamu yang kalah, aku mana mungkin kalah? Aku adalah Linlu, anak angkat putri utama dari dinasti Yu. Putri utama adalah juara pertama lomba lempar panah di dinasti Yu. Tidak pernah ada yang menyaingi. Oh, anak angkat putri utama? Kalau kamu yang kalah? Kalau aku kalah, akan kubungkukan kepalamu 3 kali. Tidak perlu. Aku hanya ingin kau bilang dengan lantang kepada pangeran ke-6. 3 kali maaf. Kau jangan keterlaluan. Baiklah, mulai sekarang. Tunggu. Linlu selalu menepati janji. Lagi pula kau bilang menepati janji, tanda tangan saja tak apa kan? Baiklah. Nona akan menuruti permintaanmu sekali ini. Agar kau nanti tidak mengingkari janji. Pertandingan resmi dimulai. 1 ronde penentuan, 5 anak panah untuk setiap orang. Siapa yang memasukkan paling banyak, dialah pemenangnya. Linlu memasukkan semuanya. Kau bisa? Xiao Tuanzi sudah memasukkan 4, tinggal 1 lagi. Kalau yang ini masuk, pertandingan diulang. Kalau yang ini meleset, harus menerima penghinaan bersama pangeran ke-6.
Xiao Tuanzi, jangan gugup. Kau pasti bisa. Ye, kakak menang. Bagus. Anak kecil ini lumayan juga. Minta maaf. Maaf. Kau ini nyamuk? Keras sedikit. Maaf. Haha. Ujian akhir semester. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terima kasih, Kak. Linlu tidak akan berhenti sampai di sini. Jangan khawatir, nanti kakak yang jagain. Cepat pergi ujian. Lulu, lihat si kentang kecil itu. Kenapa dia digendong oleh pangeran mahkota? Tidak pernah dengar pangeran mahkota punya anak perempuan. Mulai. Ujian akhir semester sesi pagi dibagi menjadi 3 bagian. Puisi, matematika, dan bahasa asing, yang nilainya tertinggi. Selain mendapat 100 tahil emas, gaji orang tuanya tahun ini digandakan. Ujian pertama, puisi spontan. Puisi harus mengandung binatang. Para guru, yang mulia pangeran mahkota. Murid Linlu punya permintaan kecil. Dengar-dengar Nona yang digendong yang mulia adalah seorang jenius. Tadi dalam lomba memanah juga mengalahkanku. Bisakah membuat pengecualian, mengizinkan Nona ini ikut serta? Xiao Tuanzi, mau menerima tantangan? Lulu adalah juara pertama puisi di ujian akhir semester lalu. Sekarang ada yang lucu untuk ditonton. Aku bukan murid Akademi Kekaisaran. Berani tantang aku lomba memanah, tapi tidak berani tantang adu puisi? Nona Tuanzi takut? 300 puisi tang sepertinya cukup. Jangan gugup, katakan saja apa adanya. Kalau begitu aku yang mulai duluan. 1, 2, 3, 4 ekor, angsa berenang riang di air. Angsa-angsa, leher melengkung menianu keskivi ke langit. Bulu putih mengambang di air hijau. Kaki merah mengayuh gelombang biru. Apakah puisiku tidak bagus? Kalau begitu, aku ganti yang lain. Tidur di musim semi tak terasa fajar, di mana-mana terdengar kicau burung. Malam datang dengan angin dan hujan, berapa banyak bunga yang gugur?
Apakah yang ini juga tidak bisa? Bagus, bagus, bagus sekali angsa. Bagus sekali di mana-mana terdengar kicau burung. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Kalau begitu, berapa nilai puisiku? 10, tidak, 12. Hanya 12? Lebih 2 poin dari nilai sempurna. Kamu masih mau apa lagi? Kentang kecil yang muncul dari celah batu. Selanjutnya, aritmatika dan bahasa asing. Tapi ini adalah mata pelajaran unik Akademi Kekaisaran. Berani tidak kamu adu denganku? Kamulah yang muncul dari celah batu. Jika kamu kalah, tulis 100 kali maafkan aku dengan huruf besar. Ujian kedua adalah bahasa asing, menulis 26 huruf alfabet. 1 huruf 1 poin, nilai sempurna 26. Waktunya tetap 1 batang dupa. Xiao Tuanzi. Panggil Kakek Liu. Ada apa? Kakek Liu, mengapa di dunia ini juga ada bahasa Inggris? Ini. Nanti setelah kamu menemukan ibumu, kamu akan tahu. Baiklah. Xiao Tuanzi 20 poin. Linlu 21 poin, menang tipis. Nona Tuanzi juga hanya segitu. Seri 1-1. Masih ada 1 pertandingan, siapa yang menang? Belum tentu. Soalnya adalah 99 ditambah 99 ditambah 90 ditambah 90. Waktunya 1 batang dupa, jawab benar dapat 10 poin. Bahkan sempoa tidak bisa digunakan. Bagaimana kamu bisa menang? Satu sembilan sembilan. Tambahkan 0. Sembilan 0. Xiao Tuanzi, kamu tidak menggunakan sempoa. Bagaimana kamu bisa menghitung jawaban yang benar? Kakak Yue King. Jawabannya adalah 45. Kakak Yue King. Bagaimana kamu bisa menghitungnya begitu cepat? Karena 5945. Bagaimana aku harus menjelaskan di zaman kami? Soal ini diubah menjadi perkalian, sangat mudah diselesaikan. Guru, aku cuma nebak. Nebak bagaimana bisa dianggap menang? Entah itu tebakan atau perhitungan. Aturan penilaiannya adalah jawaban benar langsung dapat 10 poin.
Kalah taruhan 100 lembar, maafkan aku Tuan Zi kecil. Tuan Zi kecil. Aku tidak sengaja. Tuan Zi kecil. Paman Pangeran, sakit sekali. Dengar-dengar Yang Mulia Pangeran membawa seorang anak jenius Tuan Zi kecil. Datang untuk mengacau, bolehkah aku melihat? Kenapa dia mirip sekali dengan Xiao King? Tuan Zi kecil, Ibu, kamu adalah ibu, kan? Ibu, kamu di mana? Tuan Zi kecil yang baik. Kamu harus mendengarkan kata-kata nenek buyut, kakek, dan paman-paman. Tumbuhlah dengan bahagia, ya? Ibu pernah memberimu kalung cincin, masih ingat? Itu pemberian ayah untuk ibu. Temukan kalung cincin itu, maka kamu bisa menemukan ayah. Tuan Zi kecil yang baik, kondisi ayah tidak baik. Tolong ibu rawat ayah, ya? Tentu, Tuan Zi kecil pasti akan merawat ayah dengan baik. Adik kecil, waktunya sudah habis, kita harus pergi. Kalau tidak, jiwamu akan tercerai-berai. Ibu, Ibu. Sayangku, Pelen, sayang. Tuan Zi kecil, jangan takut. Mereka semua adalah keluarga ibumu. Ini nenek buyutmu, nenek dari ibumu. Hello, nenek Bayat. Iya, anak baik. Itu kakekmu Yueming, ayah dari ibumu. Hello, kakek. Halo, sayang. Itu adalah paman besarmu Yuesong, kakak tertua ibumu. Lucu sekali, cepat biar aku peluk. Wajahnya jamek-jamek. Sudah. Kepala sekolah Guo Zijian seharusnya tidak kembali sekarang. Terus memimpin ujian. Kamu adalah ayah angkat kepala sekolah Linlu. Kamu adalah ayah angkat kepala sekolah Linlu. Ja. Paman Pangeran, siapa kakak cantik ini? Ini istri paman besarmu, juga sahabat baik ibumu. Putri tertua. Xiao Tuanzi, kamu akhirnya kembali. Kami sangat merindukanmu. Sayang, seharusnya kamu dibunuh saat lahir. Xiao Chuanzi. Cepat minta maaf ke bibi besar. Sudah cukup, Xiao Tuanzi baru saja kembali. Kamu langsung marah padanya, kalau kamu tidak ingin tinggal di rumah ini. Lebih baik kamu kembali ke kediaman suamimu. Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Time. Sayang. Ini
adalah pemberian ibumu waktu kecil untuk nenek buyut. Sekarang nenek buyut memberikannya padamu. Ikut nenek buyut pulang, ya? Apa ibu juga orang modern? Nenek buyut, aku tidak bisa pulang. Bisa ceritakan kenapa pada nenek buyut? Kalung peninggalan ibu masih ada di orang tua angkatku. Paman Pangeran Mahkota berjanji akan mengambilkannya untukku. Itu mudah. Aku akan menyuruh orang menjemput orang tua angkatmu. Ayah. Lebih baik tidak usah. Kita kirim orang untuk mengambilnya saja. Beruntung pasangan ini merawat Xiao Tuanzi selama ini. Kita harus berterima kasih langsung pada mereka. Ayah benar. Hormat pada Tuan, cucu perempuanku ini. Dibesarkan oleh kalian berdua, ini 100 tael emas. Xiao Tuanzi, cepat sapa orang tua angkatmu. Paman Pangeran Mahkota, aku takut. Ini. Xiao Tuanzi, kamu kenapa tidak mengerti sopan santun? Kalau ini tersebar, orang akan bilang keluarga Yu tidak tahu terima kasih. Oh, benarkah? Lalu luka di tubuh Xiao Tuanzi dari mana? Luka apa? Paduka Pangeran Mahkota, jangan menuduh kami. Kami memperlakukan Xiao Tuanzi seperti anak sendiri. Sedikit pun tidak tega menyakitinya. Mana mungkin memukulnya? Jah, Mereka juga menyeberang ke sini. Mereka juga menyeberang ke sini. Xiao Tuanzi jangan tertipu oleh penampilan mereka. Hanya kulit luar saja. Oh, baju harapannya. Sayang, katakan. Bagaimana pasangan ini memperlakukanmu selama bertahun-tahun ini? Nenek buyutmu ada di belakangmu, jangan takut. Jia. Dia masih kecil, kalian. Bagaimana kalian tega melakukan hal kejam seperti ini? Ayo, panggil orang. Pukul mereka dengan keras. Paman Pangeran kalungnya buku. Di mana kalung Tuanzi sekarang? Kalung apa? Kami tidak pernah melihat kalung apapun. Tidak pernah melihat Pukul! kalung dengan liontin bulat. Saat Tuanzi lahir, adik kami sendiri yang memakaikannya. Tuan-tuan, kasihanilah kami benar-benar tidak melihat kalung apapun. Benar-benar tidak melihat kalung. Tidak mau mengaku? Ayo panggil orang. Bawa mereka keluar dan penggal. Paduka Putri, Kasihanlah kami. Paduka Putri, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Ini ada hubungannya denganmu. Tidak, aku sebagai putri dinasti Yu. Bagaimana mungkin mengenal anak kecil seperti ini? Paduka Putri, dulu saat kau menyerahkan Tuanzi kepada kami, kau secara khusus berpesan untuk tidak memberinya kehidupan yang baik. Buat dia hidup lebih susah daripada mati. Benar, Paduka Putri, tolong lihat kami telah melayanimu selama bertahun-tahun. Kasihanilah nyawa kami. Sayang, menuduhku seperti ini, siapa yang menyuruhmu?
Jika berani bicara lagi, aku akan habisi seluruh keluargamu. Mohon nenek dan ayah adil. Aku dan Yue King tumbuh bersama sejak kecil. Seperti saudara kandung, bagaimana mungkin aku akan melakukan hal kejam seperti ini pada anaknya? Nenek, ayah, Lin Yue pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Terima kasih. Bodoh, ngomong apa sih? Masih mudah ditipu seperti dulu. Aku Lin Yue bersumpah demi langit. Jika aku melakukan hal buruk pada Tuan Zi, biarkan aku ditabrak kereta kuda sampai mati. Sudah, peganglah. Sayang, kamu tahu di mana kalung ibumu disimpan? Cincin dan kalung sudah lama aku buang ke tanah kosong di tepi danau Yuefu. Jia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Yue King hamil dengan anakmu. Nenek buyut, apakah di kediaman Yu ada danau? Ayah, sayangku. Dulu ibumu sangat suka naik perahu berkeliling. Mau ikut nenek buyut pulang? Mau ikut nenek buyut pulang? Baiklah, baiklah. Mobil sudah menunggu di luar, mobil sudah di depan pintu. Paman Pangeran, Xiao Tuanzi akan main lagi nanti. Tunggu Xiao Tuanzi ja. Yang mulia pangeran. Keduanya ini. Masukkan ke penjara sampai mereka mengaku yang sebenarnya. Jangan-jangan. Yang mulia, ampunilah. Nenek buyut, boleh aku main tanah di sini? Nenek, ini tidak baik. Xiao Tuanzi sebagai putri bangsawan. Bagaimana bisa main sesuatu yang kotor seperti ini? Nenek buyut, main sebentar saja. Hanya boleh main sebentar. Aduh, kenapa nakalnya seperti ibumu ya? Tanah ini kotor dan keras, bisa melukai tanganmu sayang. Ini bagaimana ya? Panggilkan sekop untuk nona kecil. Terima kasih nenek buyut. Di kebun kecil menggali-menggali, menanam benih kecil. Bunga kecil mekar di kebun besar. Menggali-menggali, menanam benih besar. Sayang, lagu apa yang kamu nyanyikan? Nenek buyut baru pertama kali mendengarnya. Menantu cucu juga belum pernah dengar, mungkin diajarkan yang mulia pangeran. Nenek buyut, aku menemukan kalung mama. Benar? Ini kalung Kinger. Berlian di atasnya adalah kamu. Aiku. Simpan baik-baik. Kali ini jangan sampai hilang lagi. Kenapa nenek buyut tidak mau membicarakan ayahku? Sinsen berlian. Sinta sekeras berlian. Seandainya aku tahu, aku akan menghancurkannya dan memberikannya ke ikan. Memberi makan ikan. Nenek-nenek. Xiao Tuanzi mana? Aku sudah kembali. Xiao Tuanzi hati-hati. Tuanzi kecil. Sayang,
Sayangku, cepat panggil orang. Tidak bagus Tuan Zi kecil jatuh ke danau. Dasar anak perempuan beruntung sekali. Begini pun tidak mati. Tuan Zi kecil selesai minum. Nanti bungkusan ini semuanya untukmu. Wah dasar anak rakus, semuanya untukmu. Tuan Zi kecil itu baik, kau bilang pada kakek. Bagaimana kamu bisa jatuh ke danau? Ayah Tuan Zi kecil di tepi danau. Adik kedua berteriak keras. Su takut Tuan Zi kecil dan jatuh ke danau. Tidak benar, kamu sengaja menjegal kakiku. Bagaimana mungkin aku adalah bibi Tuan Zi kecil? Aku sayang dia, mana mungkin menyakitinya. Apakah kalian masih mencurigai aku bersekongkol dengan orang tua angkatnya? Sudah kuduga katanya menantu seperti anak sendiri. Ternyata putri mahkota Yu seperti ini tidak dihargai di keluargamu. Yue Hong, aku ingin bercerai denganmu. Bukan aku tidak percaya padamu. Lalu apa? Yang mulia pangeran mahkota tiba. Kakak perempuanku, apakah ini barangmu? Bukan, ini bukan milikku. Gelang naga dan phoenix ini hadiah ulang tahunmu yang ke-18. Diberikan ibuku, apakah kamu tidak ingat? Aku ingat sangat jelas. Oh iya milikku, gelang ini hilang beberapa tahun lalu. Tidak tahu dicuri pencuri mana. Sudah mencari lama tidak ketemu, terima kasih adikku sudah menemukannya. Kakak perempuanku. Lalu bagaimana dengan surat pengaduan ini? Tidak. Mereka memfitnahku. Keluarga Yu tidak mengakui menantu perempuan sepertimu. Sayang, sudah bertahun-tahun kau menderita. Terlalu kecil Tuan Zi tidak dirugikan. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis. Mengapa menjual Tuan Zi kecil kepada mereka? Kenapa? Yue Zhong, bukankah kau bilang apapun yang kulakukan kau akan percaya padaku? Tapi begitu menyangkut adikmu, kau tidak percaya padaku lagi. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Atau hanya kau mencintai adikmu melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara sembarangan. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Ataukah kau mencintai adikmu melebihi ikatan keluarga? Jangan bicara sembarangan. Kau begitu mencintainya. Kau sudah tahu semuanya. Sejak kapan kau tahu? Sejak kau mau menikah denganku. Kalau begitu, mengapa masih menikahiku? Yue Zhong, aku tidak akan bercerai. Keluarga kerajaan tidak boleh kehilangan muka. Aku memang menyukaimu. Tapi dibandingkan dengan Tuan Zi, tidak ada artinya. Yue Zhong, kalau kau bercerai denganku, jangan harap bisa dapat kabar tentang Yue King lagi.
Bukankah King meninggal? Beberapa hari setelah Tuan Zi kecil lahir? Dia masih hidup. Tidak percaya? Gali saja kuburannya untuk melihat. Apakah jasadnya masih ada di sana? Katakan, di mana adikku? Memohonlah padaku. Memohonlah, baru akan kuberitahu. Tuan besar, Tuan kedua baru saja menyelamatkan nona kecil. Tidak sengaja digigit ular air, sudah sekarat. Yuexing, kau pernah berjanji. Kau bilang akan bersamaku seumur hidup. Dan menjadikanku nyonya orang terkaya, menikmati kekayaan selamanya. Warung kecil kita baru saja buka. Kau sudah mau ingkar janji. Yuexing, sadarlah. Bibi kedua maaf, ini semua salah Tuan Zi kecil. Untuk apa minta maaf? Bisa membuat Yuexing hidup kembali? Pergi sana! Bagaimana caranya agar paman kedua tidak mati? Tuan Zi kecil. Panggil kakek Liu untuk apa? Wah, Tuan Zi kecil, kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Beritahu kakek Liu. Kakek Liu akan membalaskan dendammu. Kakek Liu, paman kedua akan mati. Aku tidak ingin dia mati. Kakek Liu, adakah cara? Ini. Paman kedua digigit ular air karena menyelamatkanku. Kakek Liu, pasti ada caranya kan? Baiklah. Jika kau melakukan ini, paman keduamu bisa diselamatkan. Benarkah? Terima kasih, Kakek Liu. Yuexing, Bibi kedua, jangan menangis. Tuan kecil. Maaf. Bibi kedua tadi tidak sengaja mendorongmu. Bibi kedua, tidak apa-apa, tenang saja. Tuan kecil. Kakak Yueking. Hem, Lihat, apa ini? terima kasih, Yang Mulia Pangeran. Aku akan mengambil lagi. Kakak Yueking, kamu. Darahmu bisa. SSD. Yu kecil. Harus dirahasiakan ya. Tuan kecil, darahmu bisa menghidupkan yang mati. Bibi kedua, paman kedua tidak akan mati. Tuan kecil. Sayang, ingat, rahasiakan kemampuan darahmu. Jangan digunakan lagi, mengerti? Darah King juga memiliki efek ini, sepertinya. Sayang mengurisi kemampuannya. Mohon Yang Mulia Pangeran dan bibinya bisa merahasiakannya, agar tidak membawa malapetaka untuk Sayang. Apakah Tuan kecil akan mewarisi penyakit King?
King, situasinya sangat berbahaya, cepat kemari. Tuan kecil menunggumu. Tuan kecil, aku tidak punya anak. Tuan kecil bukan anakku. Kesini, dengarkan kakak kedua. Aku tidak punya kakak kedua. Aku anak tunggal, hanya aku satu-satunya anak di keluargaku. Ching. Kamu kalian siapa? Kenapa berpakaian seperti ini? Sedang syuting? Tidak akan, aku pasti akan melindungi Tuan kecil. Aku tidak akan membiarkannya mengulangi kesalahan yang sama. Lin Yue bilang King tidak mati. Apakah karena darah? Perdana Menteri Yu. Mengenai urusan pangeran mahkota ikut serta dalam politik. Bagaimana pendapatmu? Ini. Hamba tidak berani. Kaisar memerintahkan hamba untuk berbicara. Hamba berpikir. Mengikuti keinginan rakyat. Kurang ajar. Kalian menggarapkan komedianku? Hamba tidak berani, Perdana Menteri Yu. Bukankah kau selalu netral? Kenapa hari ini malah membela pangeran mahkota? Hamba tidak berani. Kalian juga berpikir begitu? Baginda, tahun ini terjadi kekeringan besar di barat. Banyak pengungsi masuk ke ibu kota. Bagus. Serahkan urusan ini kepada pangeran mahkota. Jika berhasil, dia boleh ikut politik. Jika gagal, cari penggantinya. Bagaimana pendapat kalian? Pejinda bijaksana. Hidup Baginda. Menteri Su, ini pertama kalinya pangeran mahkota menangani urusan besar seperti pengungsi. Kau harus benar-benar membantunya. Hamba Patu. Uang tidak diberikan, tanah tidak disetujui, hanya memberi kami 10 karung beras. Bagaimana kami bisa menampung pengungsi seperti ini? Baginda sengaja ingin menyingkirkanmu, pangeran mahkota. Paman pangeran, kakek, ini enak sekali, coba kalian cicipi. Tuan kecil. Aku dan pangeran mahkota ada urusan penting. Kamu main dulu saja ya? Baiklah. Kakek Liu, kakek dan paman pangeran. Kenapa tidak bahagia? Ada apa? Tuan kecil. Paman pangeranmu dikerjai oleh ayahnya, sang kaisar. Tuan kecil, ujian pangeran harus dilewati. Kalau tidak, kita tidak bisa dapatkan segel kekaisaran untuk menyelamatkan ibu. Mengerti? Rasanya enak, Guru. Mari kita makan dulu baru berdiskusi. Guru jangan buru-buru, masih ada 1 hari sebelum gerbang kota dibuka. Kita masih punya waktu untuk memecahkan masalah. Paman pangeran, masalah apa yang harus kalian pecahkan? Jika tidak bisa, aku akan mengosongkan semua rumah di kediaman Yu. Agar para pengungsi ini punya tempat tinggal. Kenapa tidak mengajari mereka memancing? Oh, Kedai paman kedua kebetulan baru punya produk baru, sedang butuh tenaga kerja. Pengungsi kali ini diperkirakan lebih dari 2.000 orang. Kedai kecil paman kedua paling banyak, hanya bisa menerima 10 lebih orang. 2.000 lebih orang itu, ada lebih dari 300 anak-anak. Xiao Tuanzi, kamu main sendiri dulu ya. Paman pangeran, aku ada ide. Misalkan kita punya tempat yang besar untuk menampung para pengungsi. Siang hari, paman besar bisa mengirim guru untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis.
Paman kedua bisa mengajari para pria dewasa membuat barbeque. Bibi kedua bisa mengajari para wanita dewasa pekerjaan logistik. Seperti merangkai tusuk sate dan menghitung uang. Kalau awalnya belum ada pemasukan, kita bisa sediakan makanan dulu. Kalau nanti sudah ada pemasukan, mereka bisa mandiri. Aku tidak masalah, tusuk sate cukup populer. Aku dan teman-teman sedang merencanakan. Untuk buka beberapa kedai tusuk sate di ibu kota, butuh banyak tenaga. Bisa menampung ratusan orang, aku juga tidak masalah. Setiap hari bisa bergantian mengirim 2 guru untuk mengajari anak-anak membaca dan menulis. Lalu bagaimana dengan tempat tinggal? Aku punya satu tempat di utara kota. Rumah mahar untuk Xiao King bisa menampung lebih dari 100 orang. Kalau Xiao King masih hidup, aku yakin dia pasti akan memberikannya. Haruskah kita beritahu mereka, adik perempuan mungkin masih hidup? Paman besar, ibu benar-benar masih hidup. Apa? Ibu bukan mungkin masih hidup, tapi benar-benar masih hidup. Xiao Tuanzi. Kamu bisa mendengar pikiran paman besar? Paman besar, ibu benar-benar masih hidup. King King masih hidup. Kakak Yue King masih hidup. Kakak Yue King masih hidup. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku melihat sendiri Xiao King dikubur. Tidak, ibu benar-benar masih hidup, dia juga bilang. Temukan ayah dan rawat ayah dengan baik. Kalau begitu Xiao Tuanzi, kamu tahu di mana ibumu sekarang? Di dalam mimpi. Nenek. Ayah, adik. Maaf, aku tanpa izin menggali kuburan adik perempuan. Apa katamu? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang membuat almarhum tidak tenang seperti ini? Nenek, dengarkan aku. Jenazah adik perempuan tidak ada di dalamnya. Kemungkinan besar dia masih hidup. Darahnya bisa menyembuhkan segalanya. Bisa jadi dia menyembuhkan dirinya sendiri. Bodoh. Darah sendiri menyelamatkan diri sendiri. Bukankah itu berarti jadi orang abadi? Paman Pangeran Mahkota, bisakah kamu cepat naik tahta? Pinjamkan stempel kekaisaran untukku. Jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Tuan si kecil, bisakah kamu beritahu Paman Pangeran Mahkota? Untuk apa kamu mau stempel kekaisaran? Sama seperti Paman Pangeran Mahkota, ingin menyelamatkan ibu. Tuan si kecil. Bagaimana kamu tahu? Paman Pangeran Mahkota sendiri yang bilang. Harus cepat naik tahta dan menyelamatkan Ibu Ratu. Kamu juga bisa mendengar suara hatiku? Kamu juga bisa mendengar suara hatiku? Kalau begitu Tuan si kecil, katakan pada nenek buyut. Apa ada yang tidak enak dengan tubuhmu? Apa ada orang jahat yang berbicara padamu? Apa ada orang yang bilang kamu bukan orang dari dunia ini? Tuan Zi kecil hanya bisa mendengar suara sedih. Tapi Tuan Zi kecil, benar-benar bukan orang dari dunia ini. Yang mulia Pangeran Mahkota, tolong cepat cari tabib. Untuk memeriksa Tuan Zi kecil. Dulu, adikku sering bilang seperti ini, lalu melompat dari gedung. Ibu mungkin juga bukan orang dari dunia ini. Tapi aku tidak yakin. Yang mulia Pangeran Mahkota, Kimahan. Guru Yue Zong. Kalian jangan buru-buru, mungkin saja. Apa yang dikatakan Tuan Zi kecil benar. Karena 5945. 990. Mungkin Tuan Zi kecil datang ke dunia ini. Justru untuk menyelamatkan ibu. Tuan Zi kecil, cara menyelamatkan pengungsi yang kamu bilang tadi. Apakah juga dari duniamu? Hanya sebagian kecil saja. Kamu tanya. Sate panggang itu juga makanan dari duniamu? Ya, masih banyak lagi makanan enak. Hotpot, teh susu, stik keju, semua dari dunia kami. Tuan Zi kecil, Paman Pangeran Mahkota berjanji padamu. Pasti akan cepat naik tahta dan memberimu stempel kekaisaran. Yang mulia Pangeran Mahkota, keluarga Yu pasti turun-temurun. Setia pada Yang mulia Pangeran Mahkota. Terima kasih kakek, nenek buyut, dan para paman. Nenek buyut, untuk menyelamatkan ibu butuh pusaka keluarga Su. Kalian tahu keluarga Su? Nenek buyut ini keluarga Su itu? Apa keluarga Su itu keluarga ayahku? Kalau begitu kita bisa cari ayah sekarang.
dan bersama ayah menyelamatkan ibu. Ada apa? Apa ayah tidak mau menyelamatkan ibu? Bukan. Masa ayah tidak mau menyelamatkan ibu? Serahkan ini pada orang dewasa. Bagaimana? Cap kekaisaran dan pedang perunggu. Xiao Tuanzi, kamu tahu di mana ibumu? Di Gunung Zijin, Paman Pangeran Mahkota tahu Gunung Zijin. Paman Pangeran Mahkota tahu Gunung Zijin? Wilayah terlarang kekaisaran. Apa adikku diculik kaisar? Jangan asal bicara. Setelah menyelamatkan adik, akan ada jawabannya. Paduka. Yang mulia Pangeran Mahkota, lebih dari 2.000 pengungsi sudah ditangani dengan baik. Dan tidak menimbulkan kerusuhan. Perdana Menteri Yu. Baru 1 hari lewat, kata sangat baik. Kurang tepat digunakan. Tuan Su, meski baru 1 hari, tapi sebagian besar pengungsi sudah mulai bekerja. Bukankah ini layak disebut sangat baik? Atau Tuan Su menggarapkan kerusuhan? Kamu, memucap pelik fakta. Paduka mohon adil. Baik, 3 hari lagi. Kalau pengungsi tidak ada masalah, Pangeran Mahkota boleh ikut urusan negara. Persidangan selesai. Ibu, akhirnya ibu datang menjenguk Xiao Lu. Lin Lu, ibu perlu bantuanmu melakukan sesuatu. Kalau ini berhasil, Xiao Lu bisa lihat ibu setiap hari. Benarkah? Kamu masukkan ini ke dalam bubur untuk pengungsi. Ibu, apakah ini akan mematikan? Kamu takut? Aku tidak takut, asal bisa lihat ibu setiap hari. Aku mau lakukan apa saja. Tidak apa-apa kan? Xiao Tuanzi, kamu kenal orang itu? Bibi kedua, dia yang mengganggu pangeran ke-6. Anak angkat paman dan bibi pertama. Oh, Lin Lu rupanya. Tak disangka sudah besar. Dia juga anak yang kurang beruntung. Untungnya dia diadopsi oleh bibi dan paman besarmu. Dia adalah ibumu. Dan ditemukan oleh bibi besarmu di gunung. Karena ibumu belum menikah, jadi dia dibesarkan atas nama bibi dan paman besarmu. Apakah ibuku dekat dengan bibi besarku? Bukan cuma kenal, mereka sahabat dekat, 2 bintang dalam permainan touhu. Ibuku juga bisa main touhu, tapi bibi besarku bukan juara pertama touhu. Itu karena ibumu tidak ikut kompetisi. Kakek Lu, ibuku dikurung. Bagaimana aku harus menyelamatkannya? Tidak terlalu tahu. Tapi aku tahu ada hubungan emosional antara bibi besarmu dan orang tuamu. Ada hubungan emosional. Bibi besarku menyukaiku. Pantasan dia ingin membunuhku. Sepertinya ayah.
Perutku sangat sakit, aku juga. Perutku sangat sakit. Guru Yu. Setelah makan bubur langsung diare. Kakak, bubur ini aku masak sendiri. Pasti tidak mungkin ada masalah. Ini, kakak, aku tidak mungkin menyakiti anak-anak ini. Ini menyangkut hidup mati keluarga Yu. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Aku tahu. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan anak ini. Jika dibiarkan terus, bisa mati karena dehidrasi. Tapi tempat ini puluhan li dari kota. Pergi pulang butuh 3 jam saat dokter sampai. Mungkin anak-anak ini sudah tidak tertolong. Ini mungkin diare, aku punya solusi. Apa solusinya? Di tempat kami, kalau anak diare, orang dewasa akan membakar batu bata. Lalu anak duduk di atasnya untuk menghentikan diare. Membakar batu bata? Apa itu berguna? Lagi pula ada lebih dari 100 anak. Anak-anak makan bubur ini. Di mana cari batu bata sebanyak itu? Coba saja, siapa tahu berhasil. Bibi kedua, cepat atur orang untuk menyalakan api. Aku segera cari batu bata. Baru dapat kabar, anak-anak pengungsi di pinggir kota makan bubur dari putra kedua Perdana Menteri Yu. Dan menantu kedua membuat bubur yang ternyata beracun. Dan apa? Yue Song membawa murid-murid Guo Zijian untuk mengajar anak-anak pengungsi, sepertinya banyak yang keracunan juga. Ayah anak ini, semuanya adalah jenderal penting di dinasti Yu. Sekarang, mereka sedang menunggu di pintu untuk meminta penjelasan dari Pangeran Mahkota. Ini tidak masuk akal. Hal kecil saja tidak bisa ditangani, masih ingin ikut campur urusan negara. Bawa Xiao Yu, anak durhaka itu, ke sini. Ayah. Anakmu baru saja ingin melaporkan hal ini kepada ayah. Aku sudah tahu, tidak perlu banyak bicara. Ayah, yang paling penting sekarang adalah segera mengirim tabib untuk mengobati, tapi dokter-dokter di ibu kota. Hari ini entah mengapa, semuanya tutup dan tidak beroperasi. Jadi, anakmu berani meminta izin ayah untuk mengirim tabib. Tidak mungkin. Paduka, hamba baru saja mengumpulkan beberapa dokter. Dan obat-obatan untuk pergi, para dokter itu sangat khawatir. Mana mungkin mereka tutup, pengawal. Masukkan sang pangeran mahkota ke penjara. Xiao Tuanzi, obat tradisionalmu cukup manjur. Sebagian besar orang sudah membaik diarenya. Bagus sekali, Paman. Tidak baik, kakak, pangeran mahkota dikurung. Apa yang terjadi? Katanya karena orang tua murid Guo Zijian, karena anak mereka keracunan. Semuanya pergi mengadu ke kaisar. Tidak mungkin. Murid-murid Guo Zijian tidak makan bubur ini. Dan tidak ada satupun yang diare. Aku akan pergi menemui kaisar untuk menjelaskan yang sebenarnya. Xiao Tuanzi, cepat ikut, ini tidak bisa tanpa kamu. Paman, tunggu sebentar. Ada apa? Paman, bawa aku ikut ya. Tidak boleh. Bagaimana jika ibumu benar-benar disembunyikan oleh kaisar? Tujuannya jelas, kalau kamu ketahuan. Sangat berbahaya. Paman, bukankah aku bisa jadi umpan yang bagus? Ini tidak boleh. Paman, aku mohon bawa aku ikut ya. Aku punya banyak ide licik. Baiklah. Tapi kamu harus benar-benar patuh. Xiao Chuanzi, nanti setelah masuk istana, kalau paman berlutut, kamu juga berlutut. Kalau paman tidak bangkit, kamu juga jangan bangkit. Jangan banyak bicara, dengar tidak? Xiao Tuanzi menjadi. Xiao Tuanzi, jangan gugup. Nyawa paman pangeran mahkota ada di tanganmu. Anda adalah kaisar. Kenapa terlihat begitu familiar? Yue Zhong, Anda datang untuk membawa Su Tuanzi untuk membela diri dari tuduhan? Hamba tidak berani. Xiao Tuanzi adalah saksi peristiwa ini. Hanya ingin memberitahu yang mulia tentang kejadiannya. Anak kecil tidak akan berbohong, oh. Murid Guo Zijian tidak minum bubur beracun, Paman Pangeran Mahkota juga tidak bersalah. Paman Pangeran Mahkota. Yang mulia, Xiao Tuanzi adalah anak yatim dari adik perempuan hamba. Pangeran Mahkota sejak kecil akrab dengan adik perempuan hamba. Jadi Xiao Tuanzi berani memanggil Pangeran Mahkota sebagai paman. Mohon yang mulia menghukum hamba. Anak Yue King. Bukankah darahnya juga memiliki efek panjang umur? Kebetulan darahnya hampir habis. Jika Paman Pangeran Mahkota tidak bersalah, apakah bisa dibebaskan? Xiao Tuanzi, kemari, datang ke sini. Xiao Tuanzi, jangan pergi. Aroma orang ini agak familiar. Aneh.
Orang ini seharusnya sudah mati, kenapa masih hidup? Mangkingka? Ibu, Yue King, dia minum darah ibu untuk memperpanjang umur. Xiao Tuanzi harus tenang. Selamatkan Paman Pangeran Mahkota dulu. baik. Mohon bebaskan Paman Pangeran Mahkota. Pengungsi juga adalah rakyatku. Dia mencelakakan rakyatku, dosanya pantas dihukum mati. Yang mulia, ini adalah kelalaian hamba, tidak ada hubungannya dengan Pangeran Mahkota. Jika aku bisa menemukan pelaku racun, membuktikan tidak ada hubungannya dengan Paman Pangeran Mahkota. Camel. Ya, aku... Baik. Aku ingin melihat seberapa hebat anak kecil ini. Aku beri 3 hari, jika tidak menemukan pelakunya. Keluarga Yu akan dihukum mati 9 generasi. Baik, kita janji. Datang. Hamba menghadap Kaisar. Tak usah berlelah-lelah. Kali ini memanggilmu kembali, adalah untuk membantuku menyelidiki darah anak perempuan Yue King. Apakah memiliki khasiat yang sama? Yue King ternyata memiliki anak perempuan. Anak Su Changye, bukan? Aku tahu kau membenci keluarga Su. Membenci Su Chenjai. Tapi anak perempuannya, kalian keluarga Su tidak boleh menyentuhnya. Hamba menerima perintah. Nenek buyut, kakek, paman besar, paman kedua, bibi kedua, maafkan aku. Xiao Tuanzi telah membuat masalah untuk kalian. Apa yang kau bicarakan? Putra mahkota telah menanggung dosa untuk keluarga Yu. Kita tidak bisa melihat mereka mati tanpa berbuat apa-apa. Benar. Ibu benar. Jika bukan karena putra mahkota, anggota keluarga kita sudah lama ditangkap, benar, itu benar. Aku dan bibi kedua juga merasa kau melakukan hal yang benar. Xiao Tuanzi, kau telah membawa semua orang ke jalan buntu, benar-benar pembawa sial. Berani mengabaikanku, sang putri. Aku akan membuat kalian mati. Nenek, ini adalah sup jamur putih yang dimasak khusus oleh menantu. Silakan cicipi. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba baik hati. Nenek, menantu benar-benar tahu salah. Hari ini juga karena terburu-buru. Baru mengomeli Xiao Tuanzi beberapa kata. Lalu bagaimana dengan urusanmu menjual Xiao Tuanzi? Dan juga, urusanmu mendorong Xiao Tuanzi ke Skiwi ke danau. Jika bukan karena Yue Zhong, keluarga Yu sudah lama menceraikanmu. Nenek tua bangka. Marla. Salahkan saja nenek pembawa sialmu, Xiao Tuanzi. Dialah yang bersikeras menyelamatkan yang mulia putra mahkota. Xiao Tuanzi, paman besarmu sudah melakukan sesuai yang kau katakan. Memberitahu mereka bahwa bubur hari ini semuanya sama. Efek racun ada yang cepat, ada yang lambat, semua orang harus memperhatikan kondisi tubuh. Bibi kedua, lihat cepat, dia sedang memasukkan racun ke air kita. Linlu, apa yang kau lakukan? Secara nominal, dia adalah adikmu. Justru karena adik, harus tegas menghukum keluarga sendiri, tidak boleh melindungi. Ini adalah dosa besar yang akan memusnahkan 9 generasi keluarga Yu, meskipun aku bukan keluarga asli. Tapi aku juga keluarga Yu, tidak akan membiarkan bencana seperti ini merusak keluarga kita. Kakak bodoh, ini garam. Asin, ini namanya air elektrolit, untuk mencegah dehidrasi. Omong kosong, buku medis mana yang bilang air garam bisa mencegah dehidrasi? Kau penipu. Kalau begitu, jangan minum. Nggak minum yang nggak minum, lagian aku nggak diare. Ternyata kau yang cari kambing hitam. Apa maksudmu? Aku nggak diare, tapi perutku sakit sekali.
Pagi tadi aku dan bibi kedua datang bersama. Kau sedang melakukan apa dengan sembunyi-sembunyi? Aku sedang mengajari pengungsi menulis bersama Guru Yu. Kapan sempat ke sini? Jangan asal tuduh. Dasar anak ini, kok bisa bohong? Dunia ini kok nggak ada CCTV ya? Barang yang sangat berguna ini. Bibi kedua, aku tahu kau suka Xiao Tuanzi. Tapi jangan salahkan aku. Tunggu ayah angkatku pulang. Kau tanya saja padanya. Lin Lu. Kenapa kau melakukan ini? Lin Lu. Kenapa kau melakukan ini? Ayah angkat, aku salah. Aku nggak sengaja bikin 100 pengungsi diare. Nggak sengaja? Lalu apa yang disengaja? Mau memasukkan paman pangeran ke penjara? Xiao Tuanzi galak banget. Aku cuma agak sembelit belakangan ini. Obat yang diresepkan dokter tak sengaja jatuh ke bubur. Xiao Chuanzi. Aku tahu siapa pelakunya. Lin Yue. Obat ini diberikan Lin Yue padanya. Apa ini dari bibi pertama? Jangan salahkan ibuku. Xiao Tuanzi tidak baik, cepat kembali ke kediaman Yu. Nenek buyutmu hampir dicekik Lin Yue. Paman besar, bibi kedua, cepat kembali ke kediaman Yu. Aku nggak sengaja. Aku cuma ingin membuatmu sakit parah, supaya perhatian mereka beralih padamu. Aku nggak berniat membunuhmu. Nenek buyut, cepat bangun. Nenek. Cepat bangun. Nenek buyut, cepat bangun. Nenek payet. Cepat bangun, nenek buyut, cepat bangun, cepat bangun. Nenek buyut, cepat bangun, cepat bangun. Kakek Liu, ada apa ini? Xiao Chuanzi, Darmo. Hanya bisa menyelamatkan orang dalam waktu 3 jam. Lewat dari itu. Meski kau dikuras habis-habisan, tidak akan berguna. Aku tidak percaya. Om Besar MU berkata benar. Nenek payet. Nenek payet sepelebangan. Kakak, lihat anting ini. Apakah terasa familiar? Ini milik Lin Yue. Bicarakan ini setelah pemakaman nenek selesai. Ayah, tolong selamatkan hamba. Hamba tidak sengaja membunuh nenek keluarga Yu. Kau yakin dia sudah mati? Ja, ayah. Hamba sudah melakukan semua yang ayah perintahkan. Hamba tidak meminta apa-apa, hanya mohon selamatkan hamba. Apakah keluarga Yu tahu kau yang membunuhnya? Saat ini belum. Tapi anting hamba tertinggal di tempat nenek itu. Keluarga Yu pasti akan tahu itu hamba. Hamba tidak akan memberitahu siapapun tentang ayah yang menyembunyikan Yue King dan meminum darah panjang umur. Kau pikir orang yang tahu banyak rahasiaku bisa hidup? Hamba akan tinggal di kuil selamanya seperti permaisuri. Terisolasi dari dunia. Kau menggeng kamku? Paduka, darah Xiao Tuanzi sama seperti ibunya. Takdir juga. Baik, aku akan memberimu kesempatan hidup. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Terima kasih, ayah. Pergi dan bawa Xiao Tuanzi dari keluarga Yu untukku. Seperti dulu saat membawa Yue King. Tanpa ada yang tahu. Ibu, apa yang kau katakan benar? Aku akan segera bertemu denganmu lagi. Tapi sepertinya mereka sudah tahu bahwa kau yang menyuruhku.
Ya, jadi kau akan menyelamatkan ibu, kan? Ibu menunggumu di sana. Oh, Kakak Tuanzi, baru saja dengar dari guru di sini. Di hutan belakang ada bunga yang sangat indah. Ayo kita petik untuk nenek buyut. Kakak Tuanzi lihat, itu dia. Kakak Tuanzi. Pangeran, jangan menangis. Pasti ada yang akan menyelamatkan kita. Benarkah Kakak Tuanzi? Benar, tapi kau tidak seharusnya memanggilku kakak. Lalu aku harus memanggilmu apa? Kakak pangeranmu adalah pamanku, aku juga harus memanggilmu paman. Kalau kau melindungiku, aku akan memanggilmu kakak. Baiklah, aku juga tidak rugi. Putri akan segera datang, nanti saja pipis. Nggak kuat lagi, nggak tahan. Kakak Tuanzi, kakak Putri. Kenapa kalian menangkap kami? Aku juga nggak tahu, kenapa bibi besar menangkap kami. Mungkin karena dia ketahuan menyuruh Linlu meracuni. Jadi dia mau bertarung habis-habisan. Yang meracuni itu Linlu. Ayah, kakak Tuanzi, aku mau ngaku sesuatu. Jangan marah ya. Kakak Tuanzi, aku mau ngaku sesuatu. Jangan marah ya, oke? Sebenarnya bukan biksu yang kasih tahu soal si kembang. Linlu yang kasih tahu aku ada si kembang. Kakak Tuanzi, kamu kan janji nggak marah. Aku nggak marah sama kamu. Bibi besar ini mau apa sih? Atau mungkin bukan dia yang mau, ada orang lain yang menyuruhnya. Kakak Tuanzi, aku takut. Kenapa belum ada yang datang menyelamatkan kita? Menyelamatkan kalian? Mereka nggak akan menemukan kalian. Kakak Putri, kenapa kamu menangkap kami? Kakak, jangan panggil aku kakak. Aku cuma anjing peliharaan ayah. Bibi besar, kamu mau apa? Apa menurutmu, Tuanzi kecil? Aku demi bertahan hidup. Memberi ibumu obat pura-pura mati. Lalu dengan tanganku sendiri, menggali ibumu dari kuburan, mempersembahkannya ke ayah. Sekarang aku pikir-pikir. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku nggak minum sendiri saja? Ibuku difitnah olehmu, wanita jahat. Ayah, bukannya kamu mau menyelamatkan ibumu? Mintalah padaku, mintalah aku kasih tahu di mana ibumu. Tolong. Teriak apa sih? Tuanzi kecil mana? Bukannya di kereta istri adik kedua? Nggak ada. Bukannya ikut ayah? Panjaran Kinom. Jangan macam-macam, jalan.
Putri, mau kemana? Jenderal Su, kenapa nggak ikut aku? Perintah Kaisar, yang melanggar akan dihukum mati. Kemana anak ini pergi? Di mana Putri? Tuan muda, Putri sudah 2 hari tidak pulang. Ini ditemukan di tempat nenek meninggal. Benar? Maksudmu, Putri mencekik nenek itu? Hilangnya Xiao Tuanzi juga mungkin ada hubungannya dengannya. Ini semua salahku. Aku seharusnya menyadarinya lebih awal. Kakak, jangan salahkan dirimu. Lin Wei sudah bilang, King masih hidup. Kenapa aku tidak pernah berpikir, bagaimana dia tahu? Kakak, maksudmu? Xiao Tuanzi mungkin seperti King. Diculik oleh Kaisar. Ada orang? Ini di mana? Ada orang? Ada orang? Dari mana datangnya Xiao Tuanzi? Lo, Tante. Kenapa dia mirip sekali dengan King? Tante, aku sedikit haus, boleh minta segelas air? Ini. Meinem Pelen. Tante, kenapa kamu terus memandangiku? Xiao Tuanzi. Boleh aku lihat liontinmu? Ini dia. Benar-benar ini. Tante, kamu kenal pemilik liontin ini? Xiao Tuanzi. Bisa kamu ceritakan, siapa yang memberimu liontin ini? Ini milik ibuku. Yue Qing. Xiao Tuanzi. Ibumu pasti sangat senang kalau dia tahu kamu masih hidup. Dan Jenderal Su? Tante, kamu kenal dekat dengan ibuku? Kami sahabat baik. Kalau begitu, Jenderal Su adalah ayahku? Ayahmu bernama Su Chang'e. Dia sangat tampan. Ayahmu pasti akan sangat senang kalau dia tahu kamu masih hidup. Apa maksudnya? Pegang ini. Ayahmu tahu setelah ibumu meninggal. Dan kamu menghilang. Lalu pergi ke perbatasan, menjaga garis perbatasan dinasti Yu. Ibuku tidak mati. Bagaimana kamu tahu? Perintah dari Yang Mulia Ratu. Sarakin Xiao Tuanzi. Pergi. Masuk. Cepat. Xiao Tuanzi, ingat ini. Apapun yang terjadi di luar, jangan pernah membuka pintu, mengerti? Yang Mulia Ratu, serahkan Xiao Tuanzi. Aku hidup sendirian bertahun-tahun. Tidak ada anak di sini. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Kurang ajar. Aku adalah Ratu Dinasti Yu, tanpa perintah Kaisar. Siapa yang berani? Gelida. Tunggu. Kecuali aku mati, kalian tidak akan lewat dari sini. Ah? Perintah lisan Kaisar, yang melanggar akan mati. Xiao Tuanzi, jangan keluar. Atau kematian Ibu Xiaoyu akan sia-sia.
Perdana Menteri Yu. Di mana Xiao Tuanzi dari keluargamu? Kenapa tidak ikut denganmu? Cucu perempuanku hilang kemarin. Seluruh keluarga Yu sedang mencarinya. Hilang lagi? Yang mulia, kondisi kesehatanmu tidak baik, negara tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Mohon yang mulia, lepaskan Pangeran Mahkota. Apa yang tidak baik dengan kondisiku? Aku akan menghadiri sidang besok pagi. Kenapa kalian datang? Pangeran Mahkota, mohon selamatkan Xiao Tuanzi dari keluarga kami. Bangun, bicaralah. Baik. Pangeran, bicara sambil jalan. Xiao Tuanzi diincar kaisar, tidak tahu di mana. Khawatir nasibnya buruk. Panah. Panah. Pergi. Yu Exing. Cepat pergi. Yu Exing. Paman Pangeran, jangan menangis, belum 3 jam. Xiao Tuanzi bisa menyelamatkan permaisuri. Permaisuri. Xiao Yu. Xiao Tuanzi. Yue Qing. Dikurung di Gunung Zijin. Kalian harus menyelamatkannya. Permaisuri. Xiao Tuanzi sudah tidak berguna. Kenapa tadi bukan sudah bangun? Xiao Tuanzi, darahmu bukan segalanya. Permaisuri terus diberi racun oleh kaisar. Sudah parah sakitnya. Tadi hanya sekilas sembuh sebelum akhir. Maaf, aku membuatmu kehilangan ibu. Yang mulia pangeran, jangan bertindak gegabah. Gegabah? Istri dan anakmu karena dia nyaris tewas. Kau bilang jangan gegabah? Jenderal Su benar-benar berani. Istri dan anak? Istriku sudah lama meninggal saat melahirkan. Anak perempuanku juga hilang, tidak tahu di mana. Yang mulia pangeran, tidak perlu memprovokasiku. Raja dalam bahaya, aku akan mempertaruhkan nyawa. Ayah, Ini anakmu. Xiao Yu, ini medan perang. Bagaimana bisa kau bawa anak ke tempat berbahaya ini? Lihat lagi baik-baik, dia mirip siapa? Yue Qing. selamat, ayah tebak benar. Panggil lagi. Ayah,
Ayah makan jeruk. Ayah dan ibu benar-benar masih hidup. King King juga masih hidup. Kakek Liu bilang, untuk menyelamatkan ibu butuh segel kekaisaran. Dan pedang perunggu pusaka keluarga Su. Kakek Liu. Kakek Liu, kau bisa muncul sekarang. Xiao Nai Tuanzi, kamu bagaimana sih? Sudah punya ayah, lupa sama kakek tua ini. Waktu tidurnya, ya? Kakek Liu cepat muncullah. Aku pernah bertemu ayahmu. Dulu, aku dan dia pernah tinggal satu rumah. Ayah, ini kakek Liu. Kenapa aku merasa kamu agak familiar? Aku ingat sekarang. Kamu adalah ular kecil yang diselamatkan King King. Pantasan dia selalu berbicara padamu. Aku kira dia sedang bicara sendiri. Yue King hampir tidak bisa bertahan. Kalian harus cepat. Tuanzi kecil. Sekarang ayahmu sudah kembali. Aku akan fokus menemanimu untuk menemui ibumu. Jenderal Su, tolong lanjutkan akting penyelamatan ini. Agar aku bisa mendapatkan segel kekaisaran. Tidak masalah, asalkan bisa menyelamatkan King King. Aku akan melakukan apapun. Aku percayakan pada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Baginda, hamba datang terlambat untuk menyelamatkan. Xiao Yu. Selama bertahun-tahun ini, kamu terus mencari benda ini, bukan? Apa yang kamu lakukan? Su Changye, aku adalah kaisar. Kamu adalah orangnya Xiao Yu. Aku adalah suami Yue King. Demi hidup abadi. Kamu mengkirang istriku. Meminum darahnya setiap hari untuk mempertahankan hidup. Sekarang kamu juga ingin mengurung putriku. Pejenda. Apakah Baginda benar-benar mengira hamba tidak punya otak? Kalian semua sudah tahu. Lalu apa? Segel kekaisaran ini. Lebih baik aku hancurkan. Daripada memberikannya pada kalian. Ibu Suri, putramu akhirnya membalaskan dendam untukmu. Ayah, bukankah ini rumahmu? Kenapa kita harus menyelinap seperti ini? Ibu, Ibu, aku bawa ayah untuk menyelamatkanmu. Ching Ching. Ayah, cepat gunakan pedang perunggu untuk membuka pintu kedua. Semangat ayah. Ayah, ada apa? Pedangmu palsu?
Tuanzi kecil ini cukup pintar. Seperti keluarga Su kami. Su Guoan, apa yang kamu lakukan? Hari ini aku berterima kasih pada kalian. Akhirnya aku bisa melihat darah panjang umur kaisar. Cepat pergi, kalian bukan lawannya. Ibu, aku bersama paman pangeran dan ayah. Pasti akan menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan. Hari ini, kalian semua tidak boleh pergi. Terutama si bayi Tuanzi ini. Apa yang terjadi? Sekwawan, pedang perunggu hanya mengenali tuannya, kamu tidak tahu? Akulah satu-satunya penerus keluarga Su. Akila tuannya. Pedang perunggu adalah senjata kuno yang sangat spiritual. Pedang perunggu hanya mengenali tuannya yang dipilihnya sendiri. Meskipun kau mengorbankan tubuhmu, itu tidak akan berguna. Ayahku adalah satu-satunya tuan pedang perunggu. Lepaskan kami sekarang. Diamlah, nanti ku buat kau mati dengan cantik. Kaisar tidak pernah menyangka untuk mendapatkan keabadian. Harus mencampurkan darah orang lain ke dalam tubuhnya sendiri. Lepaskan dia. Aku ingin hidup abadi. Aku ingin hidup selamanya bersama langit dan bumi. Akulah penguasa langit dan bumi ini. Tameng kekek. Datang lagi dua orang yang ingin mati. Ternyata kau sungguh berdosa. Yue King, aku menyesal padamu. Masih belum bisa menahan iblis dalam hati kecil Tuanzi. Mengapa kau membunuh kakek dan pamanku? Aku akan membalas dendam dengan darahmu. Tusukan ini untuk membalas kakekku. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat bangunkan dia. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Tuanzi kecil. Tuanzi kecil, cepat datang ke sini ke ayah. Ayah, Serangga terbang, serangga terbang. Kau merindukan siapa? Bintang di langit menangis. Mawar di bumi layu, serangga terbang, kau merindukan siapa? Bintang di langit menangis.
Mawar di bumi layu, serangga terbang. Sayang, Ibu, sayang. Ibu. Akhirnya aku menemukanmu. Mulai sekarang aku tidak akan lagi diejek oleh anak-anak panti asuhan karena tidak punya ayah dan ibu. Tuanzi kecil yang baik, masih ingat janjimu pada ibu. Untuk merawat ayah dengan baik. Boleh? Mama, kenapa? Tuanzi kecil, percuma. Mamamu sudah lama pergi. Hanya menahan napas terakhir. Menunggu kamu dan ayahmu untuk bertemu terakhir kali. Tidak, darahku bisa menyuburkan segala sesuatu. Aku tidak mau mama meninggal. Hanker. Tuanzi kecil, kamu telah mengalahkan iblis hati. Tugas kakek Liu juga selesai. Semoga bahagia di masa depan. Kakek Liu, kamu mau kemana? Selamat tinggal, Tuanzi kecil. Berikutnya adalah segmen berita. Pasangan orang terkaya, Su Changye, hari ini berhasil menemukan putri mereka yang hilang lalu